Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video perdana kami yang akan membahas salah satu daerah yang terkenal dengan kulinernya dan cukup disukai oleh berbagai suku di belahan Indonesia. Daerah ini berasal dari Provinsi Jawa Timur yang kita kenal dengan sebutan Kota Soto. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba menganalisis biografi singkat dari sebutan Kota Soto yang diambil dari beberapa sisi yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi kalian untuk mengunjunginya dan merasakan lezatnya soto Lamongan. Ada sebuah filosofi yang mengatakan ilmu pengetahuan bagaikan air di dunia. Banyak jumlahnya, banyak macamnya, dan luas wawasannya. Sangat mudah bagi kita untuk mendapatkannya karena suatu ilmu dapat diambil dari banyak sumber. Dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan, kami beranggapan bahwasanya Lamongan menggunakan teori pertumbuhan jalur cepat atau turnpike. Teori ini awal diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955. Teori ini juga berasumsikan bahwa setiap daerah mampu memanfaatkan sektor alam maupun buatan yang memiliki potensi di dalamnya. Lamongan pastinya memiliki daerah-daerah yang terdapat sektor alam dan buatan yang sangat bagus untuk dikembangkan karena memiliki comparative advantage. Dengan hal ini, suatu daerah dapat berkembang dengan cepat dan meminimalkan pembiayaan. Sektor yang dapat dikembangkan dengan cepat akan menghasilkan multiplier efek pada sektor lainnya yang berada di daerah tersebut. Soto, makanan yang mudah sekali ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, soto yang kami bahas adalah soto khas Lamongan. Berbeda dengan soto di luar sana yang sudah banyak diperjualbelikan. Soto Lamongan memiliki ciri khas dan rasa yang sangat spektakuler. Karena soto ini berbahan rempah kunyit sehingga kuahnya berwarna kuning dan juga penggunaan serbuk koya sebagai pelengkapnya. Hal inilah yang menjadi ciri khas tersendiri dari kuliner soto Lamongan. Kabupaten Lamongan termasuk salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 1812,8 km persegi. Kurang lebih 3,78% dari luas wilayah Jawa Timur. Secara administratif, Lamongan memiliki 27 kecamatan dan 476 pedesaan. Daratannya dibagi menjadi 3 bagian, dikarenakan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo. Letak Kabupaten Lamongan berbatasan dengan Kabupaten Gresik di sebelah timur, Kabupaten Jombang dan Mojokerto di bagian selatan, Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di bagian barat, dan berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara. Lamongan memiliki julukan sebagai Kota Soto. Bukan berarti kabupaten ini hanya memiliki potensi kulinernya saja, melainkan Lamongan memiliki beberapa potensi yang dapat menjadikan Lamongan sebagai kabupaten yang maju, seperti halnya potensi dalam bidang pertanian, kelautan atau perikanan, industri, perdagangan, atau perkebunan dan peternakan, serta potensi di bidang pariwisata. Potensi pariwisata di Lamongan sangatlah banyak macamnya. Salah satu yang paling populer adalah wisata Bahari Lamongan. Selain wisata Bahari Lamongan, masih terdapat sekitar 30-an tempat pariwisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dari penjuru dunia. Wisata Bahari Lamongan berada di wilayah utara Kabupaten Lamongan. Wisata ini sebagai salah satu upaya dalam pengembangan dan pemanfaatan daerah pesisir Lamongan dengan desain ekowisata. Wisata Bahari Lamongan diresmikan pada 14 November 2004 oleh Bupati Haji Masfuk. Wisata Bahari Lamongan termasuk salah satu investasi unggul yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memaksimalkan potensi pariwisata di Lamongan, serta menjadi sektor ekonomi unggul bagi perekonomian di Lamongan. Investasi ini dilakukan oleh pemerintah Lamongan dengan cara bekerja sama dengan PT Bunga Wangsa Sejati
dalam jangka waktu selama 25 tahun. Setelah masa ini selesai, maka WBL atau bisa disebut Wisata Bahari Lamongan akan menjadi milik Lamongan sepenuhnya. WBL sangatlah membantu perekonomian daerah-daerah di Kabupaten Lamongan. Wisata ini mampu menyumbangkan pendapatan aslinya sebesar 10 miliar pada tahun 2008 pada Kabupaten Lamongan. WBL menyediakan 46 wahana yang dapat dinikmati, dan pada tahun 2023 kemarin tercatat sekitar 4,7 juta wisatawan yang datang ke Lamongan. Dengan jumlah pengunjung wahana WBL itu sendiri berkisaran 452.406 wisatawan. Ini menjadi peningkatan ekonomi dalam potensi pariwisata Kabupaten Lamongan, sehingga pihak Pemkab Lamongan mendorong wisata Bahari Lamongan untuk menjadi ikonik wisata Jawa Timur Indonesia. Lamongan juga memiliki sektor ekonomi unggul di potensi pertanian, dikarenakan daratan di Lamongan didominasi oleh lahan sektor pertanian dan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dalam potensi pertanian, Lamongan mendapatkan posisi kelima dalam penghasil jagung terbesar di Jatim dengan sistem kawasan pertanian jagung modern, serta menyandang penghasil beras terbesar di Jawa Timur. Dilansir dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, bahwasanya lahan sawah yang dimiliki oleh Lamongan seluas 88.050,7 hektar dan lahan pertanian bukan sawah seluas 60.283,7 hektar. Pada tahun 2021, Lamongan dapat produksi tanaman padi sebesar 1.205.921 ton dengan luas areal tanam 154.206 hektar. Sedangkan produksi tanaman jagung pada tahun 2021 hanya sebesar 639.096 ton dengan luas areal tanam 58.192 hektar. Selain menghasilkan pertanian pangan berupa beras atau padi dan jagung, Lamongan juga mengembangkan sorghum. Pada tahun yang sama yaitu 2021, Lamongan dapat produksi tanaman sorghum sebesar 884 ton dengan produktivitas sebesar 6,55 ton per hektar pada luasan areal tanam 230 hektar. Sebenarnya, Lamongan memiliki banyak potensi. Namun, pada kesempatan kali ini, kami hanya memberikan 2 potensi unggul yang dapat menjadi dorongan bagi Kabupaten Lamongan dalam perekonomian. Sedangkan potensi seperti perikanan atau kelautan juga dapat menjadi potensi unggul pada kemudian harinya, dan disusul juga dengan potensi-potensi lainnya yang telah kami sebutkan pada awal video. Ya, seperti itulah tentang analisis kami pada video kali ini, yaitu tentang yang membahas tentang Kabupaten Lamongan yang disebut atau dijuluki sebagai Kota Soto, yang dimana pada video-videonya sebelumnya itu membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan, yang dimana Kabupaten Lamongan itu sendiri tidak hanya potensi unggulnya yang dimiliki yaitu soto saja, melainkan di Kabupaten Lamongan memiliki banyak sekali potensi yang menjadi keunggulan tersendiri, yang dimana seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan yang nantinya di kemudian harinya pasti memiliki keunggulan untuk mendorong ekonomi pada Kabupaten Lamongan. Ya, cukup sekian dari analisis kami mengenai informasi tentang Kabupaten Lamongan. Semoga pada video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian dan menjadi apa informasi yang terbaru buat kalian semua. Mungkin saya izin undur diri. Sekian, terima kasih. Next time, next video. Oke.